Seluruh hadirin tamu undangan yang kami muliakan, pada siang ini kita puji syukur kita bisa hadir dalam acara press conference ALKO Regional Kalimantan Barat. Press conference ALKO ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan bulanan kami dalam penyusunan laporan Asset Liabilities Committee atau ALKO yang berisi kinerja bulanan instrumen fiskal APBN dan APBD seluruh wilayah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali press conference ALKO Regional Kalimantan Barat akan dibuka dengan overview perekonomian yang akan disampaikan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak Arief Wibawa. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Arief Wibawa untuk menyampaikan overview perekonomian dan fiskal serta amplifikasi APBN kita. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data-data makro regional, termasuk data ALKO regional, itu akan terakumulasi di pusat, sehingga overview dari data nasional itu tadi kami sharing, kemudian di sini data ALKO, kemudian makroekonomi juga yang ada di regional sama-sama dibahas, sehingga ada beberapa isu dan hal lain yang tadi sudah kita bahas. Nah, secara umum mungkin untuk makro nasional tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk APBN itu masih mempunyai kondisi yang positif, yaitu penerimaan juga masih tumbuh dan belanja juga tumbuh. Dan untuk beberapa indikator makro, kondisi inflasi dan yang lain sangat kondusif dalam rangka masih perekonomian. Tapi dalam jangka yang agak panjang karena ada pengaruh geopolitik global dan juga penurunan ekspor karena permintaan di negara-negara tujuan juga berkurang, maka terjadi pengurangan-pengurangan atau pelambatan ekspor yang ada di internasional. Nah, harapannya kondisi tersebut masih tetap terjaga sampai akhir tahun, dan yang perlu kita waspadai juga ini menjelang tahun politik, jadi semua kondisi itu bisa sangat mendukung maupun kontraproduktif dengan perekonomian kita. Harapannya kita sama-sama bisa menjaga kestabilan ekonomi dan juga pertumbuhan khususnya ada di Kalbar. Karena pada dasarnya kebijakan fiskal, instrumen fiskal itu akan bisa menjaga kestabilan yang bisa diambil kebijakan APBN maupun APBD dalam rangka untuk menjaga kestabilan tersebut. Nah, pada kesempatan ini nanti akan disampaikan hal-hal terkait dengan kondisi regional di Kalimantan Barat, dan nanti Bapak sekalian barangkali bisa diskusi terkait dengan kondisi tersebut. Harapannya perekonomian masih tetap terjaga dan masih tetap bisa memberikan pertumbuhan sesuai yang diharapkan di Kalbar. Kalau tadi disampaikan bahwa pertumbuhan pada dasarnya dalam rentang nilai 5 sampai 5,3%. Dan di Provinsi Kalimantan Barat sepertinya angkanya malah di atas itu. Kalau nasional sudah dicantumkan sesuai dengan proyeksi ekonomi makro 5 sampai 5,3%. Nah, harapannya di Kalimantan Barat mungkin bisa lebih tinggi dari itu. Nah, demikian pengantar dari saya sebagai pembuka overview terkait dengan makro secara nasional. Harapannya di kondisi fiskal dan makro di Provinsi Kalbar juga memberikan kondisi yang bukan. Mungkin demikian Pak Kuko dan Bapak sekalian, itu pengantar dari kami overview untuk kondisi makro secara nasional yang tadi sudah sama-sama kita sharing.
sehingga bisa memberikan insight di sini, dan harapannya ada beberapa kondisi-kondisi yang mungkin mengalami penurunan dan pelambatan bisa dimitigasi di level regional. Mungkin demikian, terima kasih dari saya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Ari Wibawa atas overview perekonomian dan fiskal dan terkait amplifikasi APBN kita. Berikutnya penyampaian overview perekonomian dan fiskal serta amplifikasi APBN kita. Kemudian wrap up summary, materi overview perekonomian fiskal serta amplifikasi APBN kita yang akan disampaikan oleh Pak Kukuh selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu 1 Provinsi Kalimantan Barat. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kanwil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Direktur STP, para Kakanwil di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, para kepala kantor vertikal di Kementerian Keuangan lingkungan Kalimantan Barat, kepala BKAD, BPKAD, lingkup provinsi, kabupaten kota di Kalimantan Barat atau yang mewakili, kepala Bapeda dan kepala Bapenda baik di provinsi maupun kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat, para kepala dinas lingkup provinsi Kalimantan Barat, teman-teman di BI, OJK, dan BPS wilayah Kalimantan Barat atau yang mewakili dan seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu sekalian dalam acara rilis kinerja APBN di mestinya bulan Juni yang lalu ya, karena bulan Juni banyak acara, banyak aktivitas yang tidak bisa dihindarkan sehingga diundur sampai awal Juli ini. Seperti teman-teman semua lihat, ada yang sedikit berbeda dari kebiasaan kita. Kali ini kita didampingi oleh Pak Direktur SITP yang mewakili pimpinan dari pusat untuk memberikan arahan, ya, memberikan masukan supaya apa yang kita acarakan setiap bulan secara rutin itu semakin lama menjadi semakin berkualitas, bisa memenuhi kebutuhan di daerah khususnya di Kalimantan Barat ini. Pertama-tama, secara umum dapat kami sampaikan bahwa kinerja APBN untuk region Kalimantan Barat sampai dengan 31 Mei yang lalu terjaga dengan baik. Realisasi belanja pemerintah meningkat dan diharapkan mampu benar-benar mendukung kegiatan ekonomi di Kalbar. Ya, tercatat sampai 31 Mei 2023 yang lalu terdapat pendapatan yang sudah berhasil dikumpulkan sebesar 4,79 triliun. Kemudian total belanja yang sudah disalurkan dari APBN di Kalbar sebesar 10,66 triliun. Sehingga ada defisit sebesar 5,8 triliun. Di sana besaran transfer ke daerah yang disalurkan sebesar 7,07 triliun. Besaran PDRB atas dasar harga berlaku di triwulan 1 2023 ini nilai PDRB di Kalimantan Barat mencapai 66 triliun 350 miliar, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 37 triliun 788 miliar. Kemudian ekonomi Kalimantan Barat dari triwulan 1 relatif terhadap triwulan 4 tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar 0,59% dari quarter ke quarter, ya, dari triwulan ke triwulan. Nah, dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi yang paling dalam, yaitu sebesar 13,63%. Ya, mungkin seperti yang pernah kita diskusikan, bahwa konstruksi biasanya memang di triwulan-triwulan akhir masa panjang. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
di Kalimantan ya secara umum ya, yang di seluruh regional Kalimantan itu rata-rata tumbuh 5,79 year on year. Maka Kalimantan Barat untuk triwulan pertama tahun 2023 ini turun ya. Akhir tahun lalu Kalimantan Barat ada di posisi kedua, dan triwulan pertama ini kita berada di posisi ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat dengan tingkat pertumbuhan seperti itu, Kalimantan Barat memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,72% dari 5,79 atau sebesar 12,43% dari total pertumbuhan ekonomi Kalimantan secara keseluruhan. Dan bidang yang dominasi terutama adalah bidang industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan tentunya. 76,21% perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dikuasai oleh 6 sektor lapangan usaha, di mana sektor perdagangan adalah sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,64%. Sedangkan secara total untuk konsumsi didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Pada triwulan 1 2023 ini, komponen konsumsi rumah tangga menyumbang sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,01%. Teman-teman semuanya, secara regional kinerja APBN sampai 31 Mei kemarin kita dapati bahwa sesuai dengan rencana target tahun anggaran 2023 pendapatan sebesar 12,82 triliun, dan berdasarkan data Omspan yang kami tarik, pagu belanjanya adalah sebesar 30,378 triliun, sehingga terdapat rencana defisit sebesar 18,295 triliun. Dari angka ini sampai 31 Mei yang lalu sudah terrealisasi pendapatan sebesar 4,791 triliun, dan total belanja yang disalurkan sudah mencapai 10,666 triliun, sehingga sudah terjadi defisit regional sebesar 5,869 triliun. Realisasi pendapatan regional Kalimantan Barat menunjukkan pencapaian sebesar 4,791 triliun atau sudah mencapai 39,66% dari target yang ditetapkan. Penerimaan ini tentunya kebanyakan dari bidang perpajakan, PPN yaitu PPN dan PPH. Semua penerimaan, pos penerimaan terkontraksi ya, turun ya, terkontraksi kecuali penerimaan cukai dan PNBP. Dari sisi belanja sampai 31 Mei yang sebesar 10,660 triliun tadi, besarannya adalah 35,09% dari total pagu anggaran. Jadi pemerintah pusat menyumbangkan 3,591 triliun, belanja transfernya sebesar 7,069 triliun. Seluruh pos belanja pemerintah mengalami peningkatan YoY pada TKDD, tetapi realisasinya justru turun pada DAU DIT. Selanjutnya, secara konsolidasi, relasi belanja PBN seluruh Kabupaten Kota di Kalbar adalah 10,660 triliun atau sebesar 35%, dengan realisasi untuk wilayah provinsi sebesar 1,446 triliun. Persentase realisasi tertinggi belanja PBN untuk Kalimantan Barat tertinggi yaitu ada di Kabupaten Sambas sebesar 40,51%. Sementara realisasi terendah belanja dicapai di wilayah oleh provinsi ya. Hal ini dikarenakan besarnya pagu di wilayah provinsi, jadi secara persentase jadi kelihatan rendah, tapi kalau dilihat dari jumlah sudah cukup besar.
Namun secara umum beberapa hambatan realisasi belanja triwulan 1 di 2023 ini diantaranya disebabkan oleh proyek strategis nasional yang belum terlaksana ya, karena cuaca, kelangkaan BBM, dan sebagainya. Tantangan pelaksanaan APBN di awal tahun juga terdapat pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, di mana persyaratan Kementerian TKDN sempat menghambat pengadaan. Alhamdulillah sudah mulai bisa diselesaikan. Selanjutnya adalah terkait dengan penyaluran permodalan ya, penyaluran KUR dan UMI ya. Perlu selalu diingat bahwa dalam setiap penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan UMI di dalamnya terdapat subsidi bunga dari pemerintah yang manfaatnya seharusnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, sampai hingga pelosok negeri sekalipun ya, jadi di daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Dalam hal ini Kanwil DJPP telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan para mitra penyalur KUR dan UMI, serta mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar dalam kemudahan dalam pembiayaan terhadap pelaku UKM bisa dilaksanakan. Untuk KUR sampai dengan 31 Mei penyaluran di Kalimantan Barat mencapai 1,36 triliun untuk 19.900 debitur. Sama sebelumnya penyaluran KUR terbesar masih dipegang oleh Kabupaten Kuburaya dengan total penyaluran sebesar 202 miliar, diikuti Kota Pontianak dengan penyaluran 177 miliar. Berdasarkan Permenko Perekonomian nomor 3 tahun 2023 terdapat peraturan baru mengenai bunga berjenjang. Ya. Kalau sudah pinjam KUR, tahun berikutnya pinjam lagi, tentu ada peningkatan bunganya. Kemudian ada klasteran, pengelompokan, kemudian ada juga kepesertaan dalam BPJS tenaga, serta adanya sanksi bagi yang tidak mengikuti. Di sisi lain untuk usaha permodalan ultramikro, jumlah penyaluran yang sudah bisa direalisasi sampai 31 Mei adalah untuk 3.136 debitur dengan total penyaluran sebesar 14,53 miliar. Untuk UMI, porsi terbesar terjadi di Kota Pontianak dengan jumlah debitur UMI 632 debitur, total penyalurannya sebesar 2,79 miliar. Diikuti oleh Kabupaten Ketapang dengan penyaluran sebesar 2,09 miliar. Sebagaimana kita ketahui, UMKM juga berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Maka untuk itu diperlukan sinergi oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dapat berkolaborasi agar dukungan terhadap UMKM ini bisa semakin optimal. Pemberdayaan UMKM untuk Kanwil Pemberdayaan sendiri punya program yang namanya UMKM Financing Empowerment atau UFIN ya, dengan tujuan untuk mendorong inklusi keuangan UMKM serta mendorong debitur KUR dan UMI supaya bisa naik kelas. Jumlah UMKM yang tercatat sejauh ini di Kalimantan Barat sudah mencapai 196.656 UKM di tahun 2022 yang lalu. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Jumlah UKM yang ada meningkat cukup tajam. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan selama 2023 ini, triwulan pertama ini antara lain adalah Basar, sosialisasi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, berbagai diskusi, talk show, dan beberapa aktivitas lainnya. Teman-teman semuanya, kita bergeser ke hal yang baru kita tambahkan di bulan ini, yaitu penjelasan tentang aset di pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan. Ini aset ini adalah aset pemerintah pusat ya. Jadi kita mulai membaca, memperhatikan apa-apa yang terjadi di aset yang dimiliki pemerintah pusat di wilayah Kalimantan Barat ini. Total nilai BUMN atau barang milik negara di Kalimantan Barat tercatat sebesar 96,4 triliun, terdiri dari tanah
jalan, jembatan, bangunan air, instalasi jaringan, gedung bangunan, dan peralatan mesin, ya, serta aset lainnya. Kontribusi aset dalam pembangunan negara terdapat pada sisi penerimaan negara dari pengelolaan BUMN, ya, sebesar 19,9 miliar di tahun 2020 dan terus meningkat sampai saat ini sudah mencapai 72 miliar. Sementara itu untuk optimalisasi aset kita juga sudah mengalihfungsikan beberapa aset untuk kepentingan sosial ekonomi. Antara lain adalah pemanfaatan BUMN di kawasan PLBN Aruk untuk menggerakkan UKM. Ya. Jadi kita buat aset itu menjadi semacam tempat usaha. Ya. Kemudian pemanfaatan BUMN di KPP pertama Cingkawang juga untuk pemberdayaan pelaku UKM di Pemangkat dan Sambas, di Pemangkat, ya, Kabupaten Sambas. Kemudian pemanfaatan akses aset berupa tanah bangunan sebagai hibah kepada Bawaslu di Kalimantan Barat. Ada juga pemantapan status aset bekas milik asing sebagai tempat pendidikan SD dan SMP serta tempat ibadah. Dan yang terakhir ada juga beberapa hibah BUMN berupa tanah kepada pemerintah Kota Pontianak sebagai perluasan trotoar, ya, di jalan utama di Ahmad Yani. Kemudian kita bergeser ke daerah APBD, kinerja APBD, target penerimaan daerah dalam APBD tahun 2023 adalah 25.989 miliar dan pagu belanjanya ada 26.995 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar 916,47 miliar dengan pembiayaan sebesar 899,45 miliar. Berdasarkan data yang ada sampai dengan 31 Mei 2023 ini, realisasi daerah menunjukkan capaian sebesar 8.089 miliar, masih didominasi oleh pendapatan transfer secara rata-rata 37,71% dari seluruh wilayah Kalimantan Barat. Pada sisi belanja, realisasi belanja sampai 31 Mei sebesar 6.128 miliar atau baru sebesar 22,76%. Seperti juga yang sering kita diskusikan, memang ada beberapa jenis belanja yang baru kan bisa dieksekusi setelah semester 1. Dengan kondisi ini, APBD Kalbar secara rata-rata masih surplus sebesar 1.961 miliar. Tentunya kita berharap agar ada percepatan belanja oleh masing-masing Pemda di seluruh wilayah Kalimantan Barat, seluruh satkernya. Untuk pendapatan sampai dengan 31 Mei yang lalu, pendapatan transfer masih dominan, yaitu sebesar 5.962 miliar dari total pendapatan 8.089 miliar atau sekitar 70,71% tadi. Sementara PAD yang terrealisasi sebesar 2.119 miliar atau sebesar 26,20% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak ruang yang bisa dipakai, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk belanja sampai 31 Mei secara keseluruhan, realisasi belanja baru terrealisasi sebesar 22,78% atau 6.128 miliar.52 persentase, realisasi belanja paling tinggi terdapat pada pos belanja operasi dan dengan realisasi sebesar 26,52%. Disusul oleh belanja transfer dengan realisasi 23,33%. Perlu perhatian dari semua pihak untuk mendorong realisasi belanja dalam sehingga penyerapan APBD bisa diratakan sepanjang tahun supaya bisa memberikan manfaat yang segera kepada masyarakat. Secara konsolidasi APBD regional Kalbar seluruh kabupaten kota maksudnya
capaian pendapatan adalah sebesar 8.089 miliar atau 31,13% dari rencana, dan belanja mencapai 6.128 miliar. Untuk provinsi sendiri pendapatannya adalah 2.236 miliar dan realisasi belanjanya 1.614 miliar atau 25% dari target. Persentase pendapatan tertinggi berada di diraih oleh Kabupaten Sanggau dengan capaian 40% dari target 40,37% ya. Dan untuk realisasi belanja daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kuburaya yang sampai 31 Mei kemarin sudah membelanjakan 29,2% dari rencana belanja yang ada. Terkait dengan analisis kemandirian fiskal di Kalimantan Barat, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya, salah satu yang dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dalam mengukur kinerja tersebut dicatat dapat untuk mengukur kinerja tersebut antara lain digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu membandingkan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Jadi rasio derajat desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah. Dari data yang ada, bahwa rasio desentralisasi fiskal APBD Provinsi Kalbar ada pada range 36,10 sampai 58,74 atau dalam golongan cukup atau sangat baiknya. Sementara untuk APBD konsolidasi kabupaten kota masih termasuk golongan sangat kurang atau kurang, di mana dengan skala interval antara 9,30 sampai 13,77%. Yang kedua adalah derajat ketergantungan, didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan transfer dan total penerimaan daerah. Dari data yang ada, bahwa ketergantungan APBD Provinsi Kalbar berada pada range 41,25 sampai 63,87% atau berada dalam golongan yang sangat tinggi dan tinggi. Untuk APBD konsolidasi kabupaten kota, derajat ketergantungan masih termasuk dalam golongan sangat tinggi dengan skala interval antara 85 sampai 88% secara rata-rata. Selama kurun waktu 2018 sampai 2022, penerimaan pajak daerah cenderung mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi ya di seluruh Kalbar. Sementara khusus di tahun 2020 karena pandemi yang baru mulai, penurunannya sangat tajam ya. 3 kontributor terbesar untuk pajak daerah di provinsi adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama, BPNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ya, PBBKB. Sementara untuk pajak daerah di kabupaten dan kota, tertingginya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, pajak penerangan, dan pajak restoran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya kami mohon maaf hal-hal yang tidak berkenan dalam pelaksanaan rilis APBN siang ini. Kami berharap bahwa kegiatan pada saat ini bisa dimaksimalkan sebagai sarana untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi dari analisis yang telah kami susun, juga sebagai sarana pelaporan kami di Kemenkyu vertikal kepada pimpinan kami di pusat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami mohon maaf jika ada hal yang kurang dalam pelaksanaan ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah sampaikan overview dan juga perkembangan fiskal maupun moneter secara regional oleh Bapak Kanwil.
kami catat beberapa hal yang penting yang mungkin kami perlu untuk wrap up ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu bahwa penerimaan pada dasarnya secara nasional itu tumbuh dan belanja juga tumbuh, tetapi tetap harus waspada karena ada penurunan ekspor dan perlambatan karena berbagai faktor, salah satunya adalah menuju tahun politik di tahun 2024 nanti. Jadi itu yang mengakibatkan sedikit ada perlambatan terkait dengan kondisi perekonomian secara makro. Kemudian tadi disampaikan juga kita harus tetap menjaga kestabilan, terutama dukungan dari daerah, dari regional juga melalui instrumen fiskalnya, yang dimana kalau secara nasional target pertumbuhan tetap bisa dipatok di antara 5 sampai dengan 5,3%, namun demikian diharapkan di regional Kalbar masih bisa lebih tinggi. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kukuh bahwa pertumbuhan Kalbar sampai dengan di awal-awal triwulan ini sudah bisa mencapai 5,79%. Artinya di regional Kalbar sendiri pertumbuhan di atas nasional, di atas rata-rata nasional yang tadi disampaikan oleh Bapak Arif Wibawa dari Direktur SITP. Kemudian juga gambaran terkait dengan peningkatan belanja tadi itu juga tergambar di regional tadi. Jadi belanja meningkat juga di regional. Jadi sampai dengan 31 Mei belanja 10,6 sekian triliun, penerimaan 4,7 triliun, sehingga ada gambaran rencana defisit sebesar 5 triliun, yang itu akan ada dana transfer sebesar 7,5 triliun dan dari kegiatan tadi diharapkan PDRB di regional Kalbar bisa mencapai 66 triliun. Nah, itu gambaran secara makro, secara umum. Tadi juga disampaikan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi regional Kalbar itu di regional Kalimantan sendiri menduduki posisi ketiga setelah Kaltim dan Kalsel. Kemudian disampaikan juga bahwa penyaluran program UMI, KUR dan UMI, di mana hal tersebut memang tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi di Kalbar sendiri dari sektor UKM, industri usaha kecil dan menengah. Nah, ini berupa pemberian subsidi bunga ya, itu tadi sampai dengan saat ini sudah mencapai penyaluran 1,36 triliun dengan peserta sebanyak 19.000 sekian tadi, yang jumlah yang cukup mengembangkan dan terus meningkat dari tahun. Demikian juga dengan UMI yang sudah mencapai 3.000 sekian triliun sekian usaha tadi yang sudah ikut dalam program tersebut. Untuk Kota Pontianak 196.000 secara total di tahun 2022 untuk seluruhnya. Nah, ini juga disampaikan tadi terkait dengan pemanfaatan aset, jumlah total aset yang dikelola 98 triliun, itu diharapkan dapat membantu juga dari sektor menggerakkan ekonomi dan dari pemanfaatan aset tersebut, dan juga tadi juga ada program-program bagaimana aset tadi bisa membantu daerah. Seperti tadi aset digunakan untuk dihibahkan menjadi trotoar, salah satu yang dikerjakan tadi Kuko. Baik, itu mungkin tadi wrap up-nya. Sekarang adalah sesi diskusi dan juga tanya jawab yang tentunya terlebih dahulu akan kami berikan kepada media. Silakan media kalau ingin ada diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jakaria dari TVRI, Pak. Baik, Jakaria, Pak, dari TVRI. Baik, menanggapi tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat, artinya sangat baik. Namun ada yang menjadi pertanyaan untuk saya, yakni terkait dengan belanja APBD, Pak.
walaupun memang di situ dikatakan bahwa belanja tertinggi dari Kabupaten Kuburaya. Artinya sering belanja APBD ini ternyata tidak membuat daerah-daerah lain itu untuk cepat pertumbuhannya, belanjanya, sehingga terjadi penumpukan pada akhir tahun. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan nanti untuk mendorong daerah-daerah lain untuk peningkatan belanja pertumbuhan APBD? Terus yang kedua, strategi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh daerah sendiri untuk mengantisipasi dampak dari ekonomi global dan juga pemilu nanti tahun 2024 untuk Kalimantan Barat agar pertumbuhan ekonominya akan lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari rekan-rekan media? Kalau nggak ada kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu, mungkin Pak Kukuh bisa membantu menjawab, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Zakaria. Ini kita bagi dua nanti untuk urusan yang nasional dan internasional bidangnya Pak Arief ya. Seperti juga yang tadi saya sampaikan ya, realisasi belanja itu memang secara tradisinya itu memang di awal-awal itu rendah, bukan dalam catatan kami realisasi belanja itu belanja rutin, belanja barang itu memang bisa cepat ya. Tetapi kenapa kok hampir selalu numpuk di akhir tahun, karena itu belanja-belanja modal ya. Belanja-belanja modal yang rata-rata adalah infrastruktur, dan kita tahu pembangunan infrastruktur apapun, jalan raya dan sebagainya itu memang butuh waktu gitu. Sehingga kalau dilihat dari besarannya saja itu kelihatannya seperti ada penumpukan di akhir tahun. Tetapi itu memang normal. Normalnya memang begitu kalau belanjanya adalah belanja infrastruktur. Jadi mungkin lain kali kita akan pecah gitu ya. Jadi belanja sekian persen itu dapatnya dari mana gitu, yang tertunda belanja apa gitu, sehingga menjadi semakin jelas. Nah, bagaimana cara kontrolnya? Kami punya mekanisme membuat rencana penarikan dana setiap 3 bulan. Ya. Jadi dari anggaran itu kita sebenarnya bisa tahu setiap 3 bulan itu berapa yang akan ditarik oleh semua pemilik dari anggaran tersebut. Nah, dari situlah kita akan mendorong semua satker yang punya anggaran agar mereka bisa benar-benar mematuhi. Jadi ada dua hal yang bisa kita tarik dari sana. Yang pertama adalah akurasi perencanaan. Yang kedua, melihat kualitasnya gitu. Apakah penumpukan di akhir tahun itu disengaja, direncanakan maksudnya, atau karena ada kesalahan gitu. Tapi seperti yang tadi saya katakan, biasanya memang rencananya sudah seperti itu. Gitu ya. Makasih. Ya, terima kasih. Tadi dari TVRI menanyakan bagaimana strategi pemerintah karena pengaruh geopolitik global. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diantisipasi oleh pemerintah. Salah satunya bahwa pemerintah harus tetap menjaga asumsi dasar makro tetap stabil. Kemudian pemerintah di samping itu juga mempunyai cadangan untuk top up absorber di APBN itu sebesar antara lain 200 triliun. Dan itu mengantisipasi suatu saat nanti ada tekanan-tekanan, entah itu COVID, entah itu nanti tekanan internasional terkait dengan penurunan komoditas dan yang lain, itu akan dijadikan sebagai instrumen pemerintah yang nanti akan intervensi di fiskal. Dan beberapa hal yang paling terdampak nanti akan diintervensi pemerintah. Sampai sejauh ini pemerintah masih mengontrol dan mengawasi agar pengaruh tersebut belum membuat penurunan yang tajam. Karena seperti tadi di awal kami sampaikan, untuk makro nasional itu pertumbuhannya masih positif, dan sambil kita waspada, kita ikut mengendalikan, dan nanti pemerintah akan mengambil sikap seandainya pengaruh itu sudah menekan lebih dalam lagi. Seperti yang tadi kami sampaikan,
menjaga asumsi makro tetap stabil dan juga cadangan-cadangan pemerintah nanti akan diintervensi melalui kebijakan fiskal yang akan dilakukan pada sektor-sektor tertentu. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Arif dan Pak Koko. Tadi jelas ya, kawan-kawan media sudah disampaikan bahwa untuk pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana mengantisipasi adanya gejolak ekonomi global dan juga politik dan juga dampak pemanasan global ya. Ternyata kita mempunyai shock absorber tadi ya yang disampaikan oleh Pak Arif bahwa sebesar 200 triliun. Jadi itu memang dimanfaatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar perencanaan dan itu pemerintah sudah punya mitigasi risiko dengan cara menempatkan pencadangan dana untuk mengantisipasi hal tersebut. Baik, ada lagi dari rekan media atau dari yang online nih, dari kawan-kawan yang baik dari saya Deo dari Pontianak Club, Pak. oh, ya. Kalau belanja bansos Kalimantan Barat, apakah ada sudah sampai mana, Pak? Mungkin sudah terrealisasi sampai mana dan komposisinya lebih ke mana, Pak, untuk bansos? Terima kasih. Baik, mungkin sambil menunggu, ini karena menyangkut angka akan oleh Rio ya, dari Pontianak Pos. Oh, Pontianak Group. Iya, Pontianak Group, sorry. Iya, kemarin kita ketemuan saya lupa. Baik, masih ada pertanyaan dari online yang Zoom. Kawan-kawan Zoom. Oh baik ini, nah, ini alhamdulillah ini kan karena menyangkut angka nih nggak takut salah nih. Oke, saya Bella dari Berita Baru Kalbar. Nah, saya mau tanya mungkin terkait kredit mikro, Pak. Nah, itu kan dia dari namanya aja KUR, kredit usaha mikro gitu kan. Tapi kalau dari pengamatan saya pribadi sejauh ini itu kan beberapa mungkin ya lebih umumnya dipakai untuk belanja. Nah, itu jadi uang yang apa ya, harusnya untuk usaha tapi digunakan untuk belanja. Jadi kasarannya apa ya? Bukan negara gimana ya? Masyarakat itu kayak dikasih pinjam untuk belanja gitu. Dikasih hutang untuk belanja doang. Nah, itu kira-kira gimana dari Kementerian Keuangan penanganannya atau mungkin antisipasi untuk hal-hal seperti itu gitu. Terima kasih. Ya, mungkin saya mau menjawab dulu Pak yang nanya kuring tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak. Mungkin Mbaknya belum pernah minta kur ya? Ya, kalau sebagaimana prosedur yang ada terkait dengan persyaratan kur, jadi pada saat yang bersangkutan mau mengajukan kur, dia kan seperti ada proposal gitu. Jadi udah ada format yang harus diisi, nanti dia akan minta berapa, kemudian akan dipergunakan untuk apa, kemudian yang kalau nilainya besar itu akan ada jaminan apa. Itu item-item yang diisi oleh yang bersangkutan pemohon seperti itu. Nah, kalau setelah dapat kur akhirnya dipakai untuk konsumsi, entah beli motor, entah beli yang lain, itu berarti dia tidak konsisten dengan yang diajukan. Harapannya program kur oleh pemerintah itu memberikan daya untuk mereka menggunakan usaha produktif. Harusnya mereka untuk usaha produktif dulu, baru hasilnya nanti mungkin dikonsumsi nggak apa-apa. Tapi kalau belum udah dikonsumsi ya berarti bohong dong. Ngajukan kan untuk ini, tapi langsung dikonsumsi.
Nah, mungkin ini pemahaman yang bersangkutan tidak utuh dan juga tidak mendengarkan persyaratan maupun saran dari perbankan. Karena perbankan itu memberikan pinjaman KUR itu kan mereka juga sempat wawancara. Apakah nanti mau dipakai untuk ini, apakah nanti usaha ini ke depan lebih maju, otomatis jawab ya maju nanti akan berkembang begitu. Tapi kalau akhirnya ada yang dipakai untuk konsumsi, tapi saya yakin yang demikian tidak banyak jumlahnya. Semoga saja tidak banyak. Kalau banyak, ya mungkin itu kecelakaan gitu, karena arahnya KUR itu tidak demikian. Karena dalam KUR itu ada subsidi bunga dari pemerintah, yang itu ditanggung di APBN. Katakanlah KUR untuk spread bunganya dari perbankan itu 19%, biasanya 19%. Tapi konsumen atau customer itu hanya dibebankan 6%. Berarti 13% itu disubsidi pemerintah melalui APBN yang saat ini diklaim oleh para perbankan ke pemerintah. Ya sebenarnya itu kan murah sekali, tapi harapannya itu bisa ya bisa menjadikan semacam angker agar mereka bisa survive untuk berusaha dan syukur-syukur berkembang. Karena model seperti itu kesempatan yang baik untuk masyarakat untuk memanfaatkan sebesar-besarnya. Kalau masih ada yang seperti itu berarti mereka belum sadar. Padahal kan awalnya mereka juga ingin mengajukan untuk usaha produktif. Mungkin gitu. Kalau perlu mbaknya negur aja, jangan dipakai untuk konsumsi, dipakai untuk usaha dong. Gitu. Jadi biar nanti berkembang, usahanya tambah maju. Sehingga kalau maju, nanti periode berikutnya akan memperoleh kredit yang lebih besar lagi. Nanti kan oleh perbankan itu akan ditinjau, didampingi, dilihat kalau angsurannya rutin dan bagus, tidak macet. Nanti begitu angsurannya habis, nanti akan dikasih peningkatan jumlah KUR yang diberikan. Mungkin gitu, Mbak ya. Mereka saja yang tidak konsisten, karena pada saat format usulan itu mereka, wah kayaknya usahanya buat banyak sekali itu. Tapi kalau dipakai konsumsi untuk beli motor yang lain, ya itu nggak tahu. Mungkin itu ya tidak konsisten aja itu. Mungkin itu, Mbak ya. Ya. Ini datanya untuk bansos ya. Kami merencanakan mengupas bansos itu 1 semester Mas. Jadi mudah-mudahan akhir bulan kita bisa ya, per Mei yang kita kita tarik datanya bulanan ya sampai Mei kemarin adalah bantuan langsung tunai. Salah satu komponen dari dana desa yang sampai 31 Mei kemarin sudah mencapai 67,97 miliar pada 1.819 desa. Ya, untuk 226.557 keluarga penerima manfaat. Tapi sekali lagi ini bansos yang bagian dari BLT di dana desa ya. Jangan bansos-bansos yang lain, biasanya kita semesteran. Jadi yang datanya sudah ada adalah data sampai Desember tahun lalu, tahun 2020. Mudah-mudahan nanti kita setelah Juni lewat ini ya. Ini kan press release ini mestinya akhir di bulan Juni, tapi karena Bu Menteri juga terlambat menyampaikan APBN-nya, kita ikutan tidak boleh mendahului gitu kan. Jadi awal Juli ini kita sampaikan dulu data bulanan di bulan Mei. Insya Allah nanti di akhir Juli kita bisa lebih fokus. Ada beberapa hal yang memang sifatnya semesteran akan kita kupas lebih dalam gitu ya. Untuk Mbak siapa tadi Mbak, untuk kan waktu kita ketemu kan saya menawarkan gitu ya, ada topik apa yang bisa kita diskusikan gitu. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan macam itu lebih enak kalau kita ngobrol fokus gitu, bagaimana tentang KUR, bagaimana tentang UMI, karena memang pertanyaannya kan banyak sekali gitu. Ya, kalau kita lihat tadi kan dari KUR itu jumlahnya besar, tapi penerima manfaatnya nggak terlalu banyak karena memang jumlah orang per orangnya per peminjam itu cukup besar. Tetapi kalau UMI
jumlah penerimanya banyak banget, tapi jumlah totalnya kecil karena memang alokasinya kecil-kecil ya. Nanti mungkin kalau saya boleh nawarin, kita buat sesi khusus saja untuk bahas KUR dan UMI gitu, supaya kita lebih enak ngobrolnya gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief dan Pak Kukuh atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan dari media. Tadi bisa sampaikan, boleh disampaikan lagi bahwa terkait dengan pemberian KUR kan sudah diberikan ketentuan yang mengenai syarat-syarat. Nah, syarat-syarat itu juga tadi sampaikan merupakan sarana ya untuk memfilter ya bahwa penggunaannya memang sesuai atau tepat sasaran. Nah, itu juga kita sudah melakukan pembinaan dengan para penyalur, rutin kita lakukan pertemuan untuk mengevaluasi berbagai kendala maupun permasalahan di lapangan, termasuk tadi ya, kemungkinan ketidak tepat sasaran. Nah, itu tadi disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan hal tersebut. Mengenai bansos tadi sudah sampaikan bahwa datanya memang harus semesteran yang kita bisa sampaikan. Nanti akan kami update kepada kawan-kawan media untuk data yang lebih pas. Kalau jalan sudah jalan. Dari awal tahun kemarin sudah jalan. Yep. Nanti kami update rilisnya Pak. Ya, biar datanya kalau dibaca ini kan saya jadi dibaca oleh Pak Kukuh nyatetnya baru sampai koma, di belakang komanya aja udah nggak keburu Mbak nyatetnya, udah lupa desimalnya. Ya, saya pikir itu mungkin ya untuk kesempatan kita press release hari ini. Masih ada lagi, silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Pak dari Antara Kalbar. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait ini Pak, menyoroti soal adanya kebijakan pembatasan dan larangan ekspor. Kayak pembatasan ekspor CPO, kemudian larangan boksit Pak, ekspor boksit Pak. Nah di tahun ini kan udah ada kebijakan tersebut dan Kalbar salah satu daerah penghasil CPO terbesar kedua mungkin, kemudian boksit juga lumayan banyak. Nah mungkin dari DJPB bersama pihak lainnya termasuk Pemprov atau Pemda sudah mungkin sudah memperkirakan Pak seberapa besar sih dampaknya terhadap koreksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kalbar Pak dengan adanya kebijakan tersebut. Nah, seberapa besar koreksi pertumbuhan ekonomi dari dampak kebijakan tersebut? Sebagai antisipasi ataupun solusi bagaimana pertumbuhan ini tetap terjaga, kiat-kiat apa Pak supaya cepat melakukan penyesuaian? Nah, di sisi lain kita tahu bahwa dengan adanya kebijakan tersebut mungkin jangka menengah panjang ini sangat memang harus begitu Pak. Tapi dalam jangka pendek ini mungkin ada kiat-kiat khusus atau kolaborasi seperti apa, bagaimana tahun ini atau tahun depan ekonomi tetap tumbuh Pak. Kalaupun koreksi mungkin dikit. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait ketergantungan pendapatan Pak di pemerintah provinsi maupun kabupaten yang dalam kategori level tinggi Pak ya, sangat tinggi. Nah, sejauh ini bagaimana Pak koordinasi antara DJPB dari Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah Pak? Ada enggak Pak terobosan bagaimana mungkin dalam target 10 atau 20 tahun ke depan Kalbar mungkin tidak lagi tergantung dengan APBN Pak. Seperti itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kawan Antara Kalbar ya. Ada dua pertanyaan terkait dengan bagaimana mengantisipasi berbagai kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah ya, terkait dengan boksit dan juga CPO ya. Tapi kalau CPO nggak ada pembatasan.
Baik, nanti itu mungkin pertanyaannya maksudnya yang tadi ya, pembatasan ekspor barang mentah ya untuk bahan tambang ya. Kemudian bagaimana memperkirakan kita mengantisipasi perkiraan dampak penurunan ekonominya. Nah ini tadi pertanyaannya Pak Kukuh dan mungkin Pak Imik juga bisa membantu terkait dengan kebijakan tersebut, barangkali ada hitung-hitungan yang sudah kita antisipasi. Kemudian yang kedua terkait dengan ketergantungan Pemda atas dana dari pusat ya, ini apakah ada saran terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemda. Demikian mungkin Pak Kuku dulu atau gimana Pak? Pak Arif, silakan Pak Direktur. Iya, mungkin yang pertanyaan pertama, barangkali nanti bisa dibantu Pak Imik ya, pembatasan ekspor komoditas dan juga penurunan harga komoditas. Dan bagaimana strateginya agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi sesuai yang diharapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan kemandirian Pemda yang sangat tinggi, saat ini kebijakan pemerintah pusat itu masih memberikan sesuai dengan formulasi yang diberikan. Jadi pada dasarnya pemerintah itu PAD-nya berapapun formulasi itu tetap akan diberikan. Hanya saja pemerintah daerah itu belum mempunyai kreativitas dan inovasi yang bagus dalam rangka untuk meningkatkan PAD. Nah, kerjasama atau sinergi dari DJPB mungkin bisa jadi Kemenkeu 1 di Kalbar yang lain. Itu yang pertama, kita bisa koordinasi dan peningkatan kapasitas pengelola di Pemda. Jadi jangan Pemda itu hanya terpaku pada satu PAD. Coba digali sumber-sumber PAD yang lain yang bisa mendatangkan pendapatan oleh Pemda. Karena kenyataannya pembangunan infrastruktur berjalan terus, kemudian hal-hal lain juga udah dilakukan, tapi PAD-nya nggak meningkat. Nah, berarti ada sesuatu yang masih belum pas dengan strategi untuk peningkatan PAD. Nah, mungkin memang itu salah satu mungkin juga bagian dari peran kami juga. Nanti akan koordinasi dengan Pemda untuk meminta Pemda agar lebih kreatif lagi dalam rangka menggali potensi PAD. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan oleh DJPB atau Kemenku 1 di Kalbar yang lain, yaitu dengan mengarahkan agar belanja negara itu kita evaluasi, belanja pemerintah daerah itu kita evaluasi. Karena sampai dengan saat ini kita belum melakukan analisis satu persatu Pemda. Bisa jadi dana APBN-nya ditransfer itu bisa habis untuk biaya operasional pemerintah daerah. Bisa dengan gaji, dengan biaya birokrasi yang lain, operasional Pemda, dan juga mungkin dengan bansos maupun yang lain. Lebih-lebih mau menjelang pemilu seperti ini, mungkin bansos banyak itu yang dari alokasi Pemda. Jangan-jangan nggak bangun-bangun, tapi bentuknya bansos semua. Nah, kita belum melakukan yang ke sana. Tolong dikendalikan, jangan terlalu banyak. Sebagian itu harus dipakai untuk membangun infrastruktur. Nah, arahnya infrastruktur yang bisa mengenerate pendapatan. Jangan infrastruktur mereka sebenarnya tiap tahun membangun terus, tapi kenyataannya tidak meningkatkan pendapatan. Nah, mungkin tadi kita mendorong untuk kreativitas Pemda agar bisa menemukan satu inovasi yang bisa mendatangkan PAD. Yang kedua, kita mencoba menganalisis belanja pemerintah daerah agar bisa ditekan seminimal mungkin dan ada celah fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur. Jangan mengandalkan dak fisik. Dak fisik kan itu bagian dari kebijakan Kementerian Teknis untuk menjaga ketimpangan infrastruktur yang ada di pemerintah daerah. Nah, yang murni dari dana Pemda, baik itu dari PAD maupun dari DAU, itu kan lebih fleksibel, mau dipakai apa saja bisa. Nah, harapannya itu bisa ditingkatkan nominalnya, sehingga pemerintah daerah bisa fleksibel untuk membangun dan diarahkan agar bisa mengenerate pendapatan, sehingga PAD-nya nanti dari tahun ke tahun meningkat. Mungkin gitu, Mas ya. Mungkin yang tadi terkait dengan komoditas, mungkin bisa ditambahkan.
Terima kasih Pak Arief. Ada 2 pertanyaan Mas Didi. Yang pertama tentang bagaimana spesifik boksit ya untuk mengantisipasi, dan yang kedua terkait dengan PAD daerah yang masih rendah. Untuk perlu teman-teman ketahui ya, tadi pagi kami diskusi dengan lokal expert, Prof. Edi dan teman-teman dari Untan, dengan Bapenda dan Bapeda, BKAD, kemudian dan seluruh beberapa stakeholder ya. Boksit termasuk yang tadi kita diskusikan gitu, bagaimana penyikapan terhadap pelarangan ekspor bauksit. Kesimpulannya adalah memang ini kebijakan yang harus diambil. Bahkan beberapa pihak tadi harusnya lebih duluan, sudah dari dulu gitu ya, supaya nilai tambah dari industri bauksit itu bisa lebih dirasakan gitu. Mungkin dalam 1-2 tahun ini sambil menunggu smelternya siap, Kalimantan Barat akan suffer ya, akan mengalami penurunan penerimaan ya dalam 1-2 tahun ini. Tapi setelah smelter jadi, diperhitungkan pendapatan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, karena dari dari bauksit biji itu menjadi alumina itu nilai ekonomisnya sekitar 7 kali lipat gitu ya. Jadi secara nilai ekonomi ya, jadi kalau 1:7 lah kalau kita jual bauksit tanah itu, biji bauksit itu dibanding dengan alumina yang dihasilkan di smelter, itu nilainya bisa 7 kali lipat itu. Belum lagi nanti kalau ada pengolahan yang lebih lanjut benar-benar menjadi aluminium, itu mungkin 16-17 kali lipat ya. Jadi saya lupa figurnya, tapi akan lebih tinggi lagi nilai manfaat ekonominya. Jadi memang ini kebijakan yang sudah tepat ya, tinggal memang ya dalam masa pembangunan ini 1-2 tahun mungkin kita akan suffer ya, ada penurunan yang akan dirasakan. Yang kedua terkait dengan PAD, saya agak worry tadi dengan kalimat penutupnya ini, supaya nanti daerah itu nggak tergantung dengan APBN lagi gitu ya. Saya harus jawab dari APBN dulu nih Mas Dedi ya. APBN itu punya 3 fungsi, paling tidak ada 3 fungsi yang selalu kita sampaikan, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alokasi itu artinya APBN itu dialokasikan untuk bidang-bidang yang diperkirakan paling memberikan manfaat paling tinggi gitu ya. Jadi nggak sembarangan belanjanya. Kemudian distribusi, ya kita sebagai negara yang besar nggak bisa membiarkan satu daerah dengan daerah lain itu terlalu jomplang, sehingga daerah yang sudah banyak duitnya ya harus merelakan sebagiannya ditarik negara untuk dibagi-bagi kepada wilayah-wilayah yang lain gitu ya. Untuk stabilisasi tadi Pak Arief sampaikan, ada beberapa bagian dari APBN itu yang digunakan untuk cadangan. Jika sewaktu-waktu ada hal-hal yang seperti pandemi kemarin itu, kita mati-matian menjaga jangan sampai pandemi itu membuat ekonomi kita benar-benar terpuruk gitu ya. Nah, jadi dengan pemahaman seperti itu, Mas Dedi dan teman-teman, sepertinya memang tidak ada cara lain, kita harus benar-benar bisa menggali potensi wilayah pendapatan asli daerah ya. Jadi untuk PAD sendiri dalam catatan kami, untuk provinsi itu sumber PAD-nya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Ini sumber PAD untuk provinsi di catatan yang ada di kami. Sedangkan untuk PAD di kabupaten kota itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, parkir, air tanah, beberapa daerah ada sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, pajak bumi dan bangunan, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah. Ya, jadi memang berbeda gitu ya. Jadi sumber pendapatannya berbeda. Nah, tentunya Pemda di masing-masing kabupaten kota memang harus benar-benar berhitung keras ini. Anda apa ruang-ruang apa yang bisa dimanfaatkan ya untuk meningkatkan PAD-nya. Tadi salah satu bahasan diskusi kami juga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang HKPD, yang seharusnya bisa memberikan ruang yang lebih lebar
bagi pemerintah di kabupaten kota untuk mendapatkan PAD yang lebih besar ya. Jadi tentunya kita nggak bisa maksa PAD itu meningkat dengan tajam karena tadi Pak salah satu peserta diskusi mengingatkan bahwa salah satu aspek yang terkait dengan PAD itu adalah tingkat perekonomian kita kan. Saat ini Kalbar masih didominasi oleh pertanian gitu. Jadi industrialisasi di sini stagnan gitu, dari tahun ke tahun tumbuhnya tidak terlalu bagus, kisarannya masih 16%. Nah sehingga dari sana secara teoritis figurnya memang PAD-nya juga nggak akan nambah terlalu tinggi gitu. Ya, jadi kalau nanti industrialisasinya bisa ditingkatkan, maka diharapkan berbanding lurus dengan PAD-nya gitu. Karena bagian dari industrialisasi itu akan menjadi pendapatan daerah. Jadi ada banyak aspek yang harus dikupas di sini, tetapi poinnya adalah memang kita harus bisa menemukan potensi mana yang bisa dikembangkan untuk mendapatkan PAD tersebut ya, dan Undang-Undang HKPD memberi ruang yang cukup besar kepada Pemda khususnya di kabupaten kota untuk bisa memperluas basis dari sumber pendapatan asli daerahnya. Tetapi mohon kalimat penutupnya tadi dihapus Mas Edi ya. Nggak ada yang bisa, karena fungsi APBN tadi seperti itu, memang akan dibagi-bagi antar kita semuanya, antar untuk banyak keperluan nasional ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Koko, Pak Arif atas jawaban terkait dengan pertanyaan dari kawan-kawan media. Ini terutama untuk yang tadi digarisbawahi untuk pertanyaan dari Pak Arif ya, dari antara Kalbar. Memang tadi disampaikan kondisi PAD sebenarnya dari tahun ke tahun terus naik ya. Jadi upaya tadi juga diskusi kita di sebelum konversi ini, kita juga ada diskusi dengan berbagai pihak ya. Tadi sebenarnya mendiskusikan hal-hal tersebut. Jadi upaya untuk meningkatkan PAD itu menjadi salah satu bahasan tadi. Kita bersinergi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kita sudah evaluasi, makin naik, proporsinya juga makin menggembirakan ya. Terutama untuk provinsi itu udah dominan PAD-nya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, mereka sudah menjadi concern dari pemerintah daerah juga mengenai hal ini. Jadi sinergi kita dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD itu insya Allah akan semakin baik. Cuman tadi yang digarisbawahi Pak Kukuh ada tiga fungsi dari apa namanya APBN itu tadi untuk distribusi, alokasi maupun stabilisasi tadi, dan juga yang diambil oleh pemerintah pusat itu juga dari potensi Kalbar juga, tapi masuknya ke pusat dulu baru dibagi melalui, jadi nggak ada masalah. Itu memang supaya kita stabil tadi yang dibilang Pak Kuku tadi, supaya stabilitas tadi. Karena pemungutan bisa aja banyak kendala ya. Pemungutan diserahkan kepada daerah, belum ada kapabilitas atau belum ada SDM yang memang sudah biasa menggali itu. Tapi dengan undang-undang HKPD makin diberikan kewenangan yang makin luas karena sudah diakomodasi berbagai masukan dari daerah terkait dengan bagaimana meningkatkan taxing power untuk di daerah tersebut. Nah itu Bapak Ibu sekalian apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif dan juga Pak Kukuh tadi. Baik, mungkin kayaknya sudah cukup banyak ya dan cukup bersemangat tadi pertanyaannya. Masih ada lagi? Satu Pak Rio. Oh, boleh satu lagi ya, ini terakhir ya. Silakan. Oh, pajak kenikmatan atas mobil dinas, Pak. Iya, tadi ada berita, Pak. Jadi dihitung sebagai sebuah natura yang harus dibayar oleh si pemanfaatnya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, kita sama-sama ikutilah itu. Pak Imik tadi kan
karena itu aturan sudah diteken dan memang make sense ya, beralasan bahwa memang kalau kendaraan pribadi kan pemanfaatnya sudah jelas ya, kendaraan pribadi yang bersangkutan, sedangkan mobil dinas dianggap sebagai fasilitas yang digunakan juga berupa kenikmatan yang harus bisa dinilai sebenarnya. Ya. Mungkin itu yang bisa dijawab, atau Pak Kukuh ingin sama-sama, kita baru baca. Ini media juga mungkin lebih peka nih. Nah, terima kasih nih sudah diberikan. Tapi saya tadi memang baca juga saya. Wih, ini saya juga pemanfaat mobil dinas nih. Ya, cuman mobil dinas kalau di kami kan ditaruh di kantor, dipakai siapa saja boleh pakai. Baik ya, mungkin sudah cukup ya kawan-kawan media dan juga yang ada di online. Terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya pada acara konferensi pers kita terkait dengan kegiatan ALKO Regional Kalimantan Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator dan juga Bapak Pimpinan Pak Arief dari Direktur Sistem Informasi Penganggaran Perbendaharaan, kemudian Pak sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu 1 Kalbar, Pak Imik dari Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Barat, maaf Pak, saya takut salah Pak. Kemudian Bu Teti selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Kalimantan Barat, dan juga dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini diwakili Pak Tata Nugraha. Terima kasih atas narasumbernya dan juga kawan-kawan atas kehadiran dan juga antusiasmenya untuk mengikuti konferensi pers ini. Untuk beberapa hal yang tadi belum kami update datanya, sebagaimana kita sudah terjalin kerjasama ya selama ini, nanti komunikasi saja dengan kami dan juga para staf yang biasa berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian, monggo kalau data akan kami berikan. Baik, saya kira kita cukupkan untuk acara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber serta moderator yang telah memimpin jalannya acara. Sebelum acara ditutup, marilah kita mengabadikan kebersamaan kita ini dengan foto bersama. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berkenan menuju ke arah panggung untuk dapat mengikuti foto bersama. Mohon izin Bapak, Ibu, rekan-rekan media juga. Untuk rekan media juga bisa ikut foto bersama. Bapak Ibu, rekan media, untuk kepentingan dokumentasi, ini namanya kegiatan juga harus kita dokumentasikan dan dilaporkan. Mohon bisa ikut foto bersama. Sekali-sekali kameramennya ikut masuk kamera. Bapak di sebelah sana saja. Baik. Masih banyak yang di depan dulu. Tingginya itu biar nggak jatuh. Oke. Lihat kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Yes. Oke. Dan tiganya tangan kanan ke depan. Sinergi. Baik, tangan kanan ke depan. 3, 2, 1. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, thank you. Yes. Pamit beneran. Terima kasih. Ya. Kamera
Terima kasih.